Dia sekarang udah punya cowok, katanya mau nikah. Amin. Ya kan? Iya. Berarti udah sembuh dong. Udah. Udah nggak bawa amis. Itu antara udah sembuh apa antara tuh calon suaminya doyan yang amis-amis. Antara dua. Sistemnya begitu, ngobatinnya gimana? Bukan masalah sistem, ntar dulu deh. Awal-awalnya jadi bisa kita tanya. Ya kan bisa gitu. Itu gimana awal-awalnya? Ya kita riyadu aja kepada Allah. Apa ada pendaftaran? Enggak ada. Ya, gitu, nggak ada. Yang pasti kita pertama itu ikhlas ya. Bersihkan hati ya, bersihkan diri ya, bersihkan pikiran kita. Benar-benar fokus kita riyadu kepada Allah, muntang kepada Allah. Banyak bersih-bersih ya. Iya. Pikiran duniawi hilangkan, pikiran rumah tangga hilangkan. Gimana bikin rumah tangga hilang? Iya, pikiran macam-macam ke mall pasti kan enggak ada pikiran gitu, hilangkan. Fokus dan fokus munajat kepada Allah. Nah, insya Allah nanti wallahu alam dengan sendirinya Allah akan wallahu alam mengutus hamba Allah siapa yang menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang benar-benar apa yang menjadi keinginan kita, hati kita. Ya insya Allah pasti Allah akan bantu karena Allah itu memang ada bersama kita sebenarnya. Iya iyalah, itu juga tahu Juno. Nah makanya bagaimana Allah mau menolong kita kalau kita sendiri nggak pernah dekat dengan Dia? Bagaimana? Nah sok ayo naon. Jadi datang ujug-ujug. Ya iya datang dengan sendirinya, seret datang. Tiba-tiba teh waktu datang pertama. Nah itu yang pengen gue tanya tuh. Ya, kan? pertama itu ya mama waktu itu riyado lah melepaskan semua bisnis mama. Wah, hilangkan ya. Dulu saya itu pekerja keras. Waduh gawat Ya. loh. Pengen punya salon, rasanya punya salon kayak gimana sih buka salon, les sampai pinter sampai bisa buka salon. Terus Salon apa ya? Salon kucing? salon rambut, Oh, ya kecantikan. Terus sampai kerja, misalnya buka perusahaan pabrik, punya kita juga. Sampai kita keluarkan. Rumah makan, sudah kita sampai. Semuanya udah kita jalanin. Tapi dipikir-pikir, naon ya orang teh gawe kita capek. Iyalah namanya kerja. Nah, capek di subuh, sarua subuh kita mesti belanja malam tuh jam 3. Belum kita misyangin, belum kita ngeracik bumbunya. Dipikir-pikir capek. Aku mama dibalangkeun sakabehna tah. Semua perabot teuing ka mana pokoknya tah si Tom. Lanceuk kamu balangkeun ku mama eta barang-barang. Kumaha ge carana sabodo teuing. Tong ngaganggu mama. Nah orang tadi bagi. Pan didinya mah wae indit-inditan wae kaditu kejelas. Sukses. Terus? Indit mama. Langsung mama ambil wudhu, langsung mama berserah kepada Allah, langsung mama munajat dengan sesungguh hati, dengan cucur air mata yang sesungguhnya gitu, minta ridhonya dari Allah. Alhamdulillah subhanallah ya, dengan keyakinan diri, keyakinan hati, dengan benar-benar hati yang penuh benar-benar tulus, pengen bener, kedekatan bener nggak sih? Itu akhirnya sesuatu tiba-tiba ada ke mama menggigil tiap malam, setiap hari, bukan setiap malam, setiap 10 menit atau 5 menit itu pasti mama akan mengalami menggigil dingin seperti berapa kutub derajat itu yang dirasakan. Wah. Bener sampai Kayak nginep di kulkas lah ya. sampai ngancing gitu. Tapi di dalam hati selalu baca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus aja dalam hati. Hanya 5 menit padahal kejadiannya. Nah, setelah selesai 5 menit itu normal lagi. Selama sebulan mama tersiksa seperti itu. Mama sendiri nanya kenapa ini begini? Dokter enggak? Enggak. Itu sembuh dengan sendirinya. Enggak, takutnya ada penyakit apa gitu. Enggak ada. Psikis. Enggak ada, percaya aja. Sampai akhirnya tiba-tiba tangan mama bergerak. Kok ini bergerak sendiri? Apakah ini saya stroke nih? Waduh, jangan-jangan stroke. Struknya struk Indomaret lagi. Bukan. Stroke kok goyang sendiri sampai kaget.
lainnya ternyata perjalanan demi perjalanan ada seseorang yang datang, nggak tahu mama nggak tahu orang itu, tiba-tiba orang itu malah kenal mama, datanglah ke rumah dibopong-bopong, minta diobatin sama mama. Nah mama nggak tahu itu kenapa, ya saya sih nggak tahu. Tolongin bu, tolongin, saya harus ini bisa jalan kemana istri saya ini. Pasti obatin sama mama, tapi tangan mama tiba-tiba kok bisa berjalan dengan sendirinya itu pada titik-titik yang di tempat yang dia tersumbat, yang sakit. Oh, iya. Gitu. Lah, terus berselang itu banyak tamu yang datang, tek 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 tek, tek, tiba-tiba ini memang sembuh, tapi memang bingung ini. Lah inilah kemustajaban barokahnya dari Allah, mungkin ada titipan ilmu yang bermanfaat ya. Dengan syariatnya melalui tangan mama mungkin, jemari mama mungkin. Mama sendiri nggak tahu. Wah, Mama sendiri nggak tahu, kadang-kadang mama sendiri bingung. acting tuh. Nggak ngapain. Misalnya memang yang udah kesal nih, udah pegal nih yang ini, udah selesai. Kalau ini belum selesai di bagian yang titik sini nggak bakalan selesai, belum, terus aja terus masih apa namanya, kita tampar petir Pino. Apa? Tampar petir. Tampar petir ya. Tampar kepret sama geledek, tampar petir. Iya ngarana kita tampar petir. Jadi jangan macam-macam dengan petiran tamparan saya ini. Waduh. Oke. Anda mau ditampar ke saya? Boleh lah saya. Gila. Sina nggak gemuk we lah. Itu. Nah ngarana kita tampar petir. Fisik sih. Tentu. Jadi kumahanya, eta launan dan ini bagian di dia. Ayo, kumaha. Nah, guys, saya nama caranya gitu. Caranya seperti itu kalau ngobatin ya, ditotok. Ya, biasanya ada tuh yang tusuk-tusuk jarum tuh. Tuh yang lain yang ditotok dan. Iya, ada yang ditusuk-tusuk jarum. Iya, sinse. Hah? Kayak sinse gitu. Engkong kok. Iya, sinse. Engkong ke handphone. Yang iya yang kongko maksudnya yang suka di itu. Itu bener bagus juga tuh. Ya nggak tahu ya. Cuman kan mereka itu kan belajar. Kalau mama kan nggak belajar. Iya yang tusuk-tusuk jarum tuh belakang mana Sinse itu belajar. Itu belajar udah bertahun-tahun mungkin. Kalau mama kan nggak belajar. Anugerah yang diberikan dari Allah. Iya tahu. Ya, Orang dalam. Iya, kan kalau masalah tusuk jarum sinse bukan urusan mama, nggak ngerti mama. Tapi semua penyakit diobatinnya sama kayak begitu semua apa gimana? Ya Beda-beda. begitu. Ya begitu kalau pengobatan. Kalau pengobatan. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya. Ini kita belum kenal sebelumnya ya. Pak, selama bisa ngobatin orang, yang paling parah tuh orang sakit apaan? Apakah asam ginjal? Apa rematik conge? Yang mana itu? Yang paling susah. Nah, Yang paling sulit. apa kompilasi MP3? Yang sakit kan macam-macam penyakit tuh macam-macam. Jawab cepet dong. Ya, kalau untuk yang penyakit yang sulit disembuhkan itu adalah penyakit hati. Waduh, gimana? Oh, lever. Bukan, hati. Artinya kesembuhan itu datangnya dari hati sendiri gitu. Oh, seelnya. Nah, bukan seul, lain lambung lain. Jadi Angin, bukan penyakit hati adalah bawaan sifat gitu. Itu nggak ada tuh obatnya di warung ya? Nggak ada, katakanlah stres, bukan stres gila ya. Kalau gidra bisa sembuhkan, tapi stres batin, sakit batin. Jadi batin. Nah itu yang paling sulit sekali untuk disembuhkan. Masa sih? Paling sulit. Karena kesembuhan itu datangnya nanti dari dirinya sendiri. Ya terus ngapain berobat? Ya secara fisik kan orang dia terlihatnya lemah kondisinya. Kondisi dia tuh lemah, rapuh, lemah, seperti benar-benar sakit, nggak berdaya. Padahal secara diperiksa, secara batin,
secara fisik juga diperiksa normal, nggak ada masalah. Iya, itu yang kayak disebut ada yang ngirim kan. Kayak ibarat kata gitu kan. Iya. Bengong, maling. Ada yang udah kayak ngirim, seperti ngirim, coba mungkin ada kiriman dari orang atau perbuatan yang zolim, udah diperiksa ya sudah, tapi memang tidak ada, gitu kan. Itu doang sih penyakit hati yang paling susah kita sembuhkan. Makanya lo, berarti itu penyebabnya apa gara-garanya? Biasanya nih. Ya, ada sesuatu hal yang dia sendiri nggak berani untuk diungkapkan. Iya, ketakutan. Ya sekarang tuh orang kan ngerasa sakit, berobat dong. Pasti tahu dong penyebabnya apa. Saya ke dokter sakit kepala dok, ngomong dong ke dokternya sakit kepala dok. Nggak mungkin dong dokternya kasih obat. Ya kita Kokonengen, kita kasih tahu ibu ini nggak, misalnya ibu atau bapak ini nggak sakitnya bukan sakit dari perbuatan orang, sakit secara psikis tidak, tapi ini sakit secara batinnya ibu sendiri atau bapak sendiri. Mental Gitu. Ya sekarang kesembuhan itu datangnya dari diri ibu atau bapak sendiri, yang mana ya mungkin harus dibantu dengan refreshing. ya. Hiburan mungkin itu, jadi otomatis dengan dia sering refreshing, sering hiburan, sering beradaptasi dengan orang banyak, itu mempengaruhi kesembuhannya. Itu mungkin satu-satunya jalan yang seperti itu. Kalau untuk penyakit hal lain sih alhamdulillah ya nggak ada masalah, kita bisa mengatasinya, kita bisa menanggulanginya. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang maksudnya harus datang berkali-kali, enggak. Insya Allah langsung mereka ya sudah selesai. Oke. Nah, yang kamu bilang kemarin itu Mana? lah, kok itu kenapa itu kan kemarin yang kemaluannya itu berdarah? Yang kemaluan berdarah itu ngocok. Sembarang nih, ntar sakanya kemaluan yang mana nih? Ntar Kemaluan. disakanya Kemaluan yang pasien kamu sendiri kaget itu kenapa kok bisa begitu? Nggak bisa kebendung dari kemaluannya itu keluar darah. Dari gadis sampai dipaksa menikah. Mana ya, lupa ya. Dipaksa menikah sama orang tuanya. Coba mungkin kalau menikah mungkin enggak, sampai dia 3 tahun tuh tersiksa. Baru kali ini tuh mama ngobatin orang kayak gitu. Jadi berdarah terus tuh. Ngocor terus sampai dokter udah di rongsen berapa, katanya varises di dalam rahim. Kalau di medis. Di dokteran ini rahimnya ada varises. Secara logika, secara pikiran kita kan mama, mana ada varises di beuteung, di rahim, varises mah di suku meureun nya. Teuing da mama mah meureun tengah tinu karena Ya, itu. terkecuali tuh si cewek itu jalan kakinya pakai perut. Itu beda. Kita mah henteu, tapi secara fisik manehna siga nu kasurupan, siga kumaha lah, teu ceureuh lah, katempona teu bener lah gitu. Akhirnya ya alhamdulillah beres. Sampai sekarang kan dokter vonis bilang katanya nggak akan hamil, nggak akan gimana karena memang rahimnya udah divonis varises, gelap. Mati lampu ya. Ya mati lampu bener-bener gelap, poek. Vaginanya nggak ada listrik. Harus langsung rujukan dibawa untuk diangkat rahimnya. Itu wallahu alam, alhamdulillah karena dengan kebesaran Allah, dengan mamanya muntangnya sama Allah bener-bener, mama sampai mohon-mohon sama Allah untuk kesembuhan dia. Kemarin mama dapat kabar hamil 2 bulan. Alhamdulillah, senengnya minta ampun. Seneng Juno. Kurang goyang kali soalnya. Ya bukan begitu, bukan goyang, bukan masalah digoyang-goyang atau dikumaha-kumaha, dah memang perjalanan lah gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Itu berapa lama tuh ngobatin tuh? Mama suruh dia nginep 3 malam. Sampai dia bikin anaknya mama kontrol. Enggak lah. Pokoknya mama minta tolong sama dia. Ya udah dicoba aja, mudah-mudahan ada izin Allah, ada ijabah dari Allah. Kalau memang mau disembuhin sama bunda, ya nginep sini 3 malam di rumah mama. Nginep kan 3 malam, akhirnya kan sembuh kan, alhamdulillah.
Mama tidur di luar. Enggak lah, tidur di kamar lah. Takutnya dia yang nginep di rumah. Mama tidur. Alhamdulillah seneng banget itu aja. Itu yang paling bahagia banget. Yang paling bahagia bersyukur sama Allah itu aja. Yang paling terkesan. Soalnya masih muda ya. Muda, dari gadis sampai dia 3 tahun tersiksa. Kemana-mana bawa pempes, kerja udah mau dipuntasi. Masih mending ngompol ya. Ini bukan darah ya. Darah. Itu kalau ada Bayangin. apa namanya Dracula dikejar tuh. Soalnya yang kayak gitu-gitu bagus tuh. Kuntilanak juga kan doyan darah tuh. Ya percaya nggak percaya, waktu mama mandiin itu, Mandiin di steam. waktu mandiin coba kamu dimandiin kan mama yang nyiremin, saya siram. Keluar tali pocong. Wah, Tah, tali pocong tali kutang tuh, tak saya lihat. tali pocong. Nah, enak boleh dibuktiin orangnya juga masih hidup ada. Dia yang ngambil dari kemaluannya tuh dia yang ngambil. Panjang Ya, 7 meter. enggak sih, tali Sulap. segini. Nah, tahulah mungkin tali pocong, tali pocong seginilah. Dia bilang, bun ini apa nih? Tarik aja. Kalau dia yang berasa apa tarik, ditarik sama dia. Pas ditarik teh, bunda ini apa? Tali pocong Juno, gelo tuh. Berarti tuh pocong selama ini nginep di dalam. Meren. Nggak bayar kosan. Gelo. Gelonya karunya eta orang disiksa sampai gitu. Nah, naonan tuh tali pocong didinya coba maksudnya naon? Iya, sempat enggak itu emang putih, berarti putih kainnya. Putih, eta langsung diduruk, dibakar. Panjang seni segimana panjangnya? Ya seginilah. Oh, kalau panjang. Ya enggak, meureun eta mah beungkeutan jadi menang ngagunting meureun sikana. Sini ya. Nah, mama juga ya Allah, alhamdulillah. Ya, mama juga nggak ngerti, mama mah hanya nyiremin aja kalau ada yang berasa nanti berasa tarik aja. Mama ini apa mah? Nggak tahu, coba aja kamu berasa tarik di mana? Ditarik mah keluar, sorodot. Ketika ayeuna langsung besok dia pulang, udah selang sebulan 2 bulan kemudian lah dapat kabar udah berhenti, udah nggak keluar main lagi, maksudnya udah nggak pendarahan lagi. Sampai akhirnya kemarin baru dapat kabar sudah hamil 2 bulan. Tuh. Alhamdulillah. Kan. Ini inget loh, itu yang keluar dari kelaminnya itu tuh tali pocong. Iya, ya. makanya Emang itu mah ada yang guna-guna kan. Nah, takutnya ntar yang di rumah nih ada yang kencing, kok ada yang ganjel gitu kan, ditarik nggak tahu tarik usus. Takutnya gitu orang di rumah kan denger gara-gara nonton ini. kalau mama sih secara narik itu ya nggak tahu. Mamanya hanya berdoa, mendoakan. Mama juga nggak tahu doa yang mama harus keluarkan itu doa apa ya mama nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba di saat mama ngobatin seseorang itu langsung mama bisa doa dengan lafaz-lafaz yang bukan memang perencanaan dari mama. Begitu loh. Nggak masuk akal ya, di dalam vagina ada tali pocong ya. Ya tali. Vagina apa konveksi ya? Tahu udah meureun jadi konveksi mau terjadi Ini banyak kain gitu. nanggung meureunnya. Gitu. Oh. 7. Jadi ya mendekatkan diri aja kepada Allah, percaya kebesaran, keagungan Gusti Allah itu. Percaya, Juno percaya gitu. Cuma Juno nggak percaya nih, sama Mama nggak percaya sebenarnya. Kalau Meleguknya Allah percaya. ada terpercaya kumaha. Pan sia teh borojol ti euncet aing meureun. Ya, mana bukti. Ayo dah borojol kieu teh kumaha itu teh. Ayo. Non. Mikir. Wah. Ya itu begitulah. Ya tadi tuh. Itu tadi tuh tali pocong ya. Terus ada lagi nggak? Maksudnya? Ya pengalaman ngobatin pasien apa lagi? Iya. Selain tali pocong atau pas ditarik kolor tuyul apa gimana? Iya yang itu film Hidayah itu Hidayah yang film di TV sinetron itu ternyata Oh, yang itu yang beranak dalam kulkas, meninggal dalam kubur. meninggal dalam botol kecap. Iya banyak macam-macam itu. Iya, itu benar kenyataan ada. Jadi mama pernah ngobatin orang itu. Tangan ini normal kan sama orang. Ini bisa tangan itu hangus sebelah. Yang ini sikut ini bisa ke sini. Duduk. Ya, terus kaki panjang sebelah, hangus.
ya. Terus sisik hangus, ini panjang sebelah, ini panjang sebelah. Mulut menyon kumaha tah coba. Hah? Mundur dipikir-pikir. Aing aing dokter, aing teh nyaho, nyaho teh pikir-pikir. Ini angus. Angus. Ini kenapa sikut pindah kemari? Tah, eta. Hah? Eta. Itu sikut iya ya, iya sikut punya pindah ka dieu. Enggak, ini masa sikut pindah ke sini udah minta surat RT belum? Cuy, katanya Maksudnya pindah proses. Ka dieu pindah. Tah. Apa ku mama dipertekan gitu? Henteu. Terus bibir dari sini. Dia biasalah menyon, dia menyon karena mungkin karena apa orang zaman sekarang sebutnya stroke, punya stroke ringan gitu. Nah, menyon tah. Gitulah, karunya leting lah, ini bopong-bopong. Alhamdulillah, cager. Gitu. Jadi itu mah dari karma perbuatan dirinya sendiri. No. Tuh. Gua mau ikut-ikutan. Jadi karma perbuatan dari diri sendiri itu ada. Jadi jangan karena merasa diri gua bener, diri gua udah hebat gini, nggak ada. Semua apa tingkah pola diri kita itu ada karma dari perbuatan kita sendiri. Lambat laun itu akan ada, akan terlihat. Makanya berarti penyakit itu datang gara-gara perbuatan dari dirinya sendiri. Berarti nggak selamanya disantet dong. Enggak. Nggak selamanya ada yang ngirim dong. Enggak. Buktinya JNE, JNT aman. Aman. Ya Jadi kan? perbuatan, jadi karma perbuatan, ya karma perbuatan diri sendiri, ya perbuatan dari orang lain, ya. Terus karma dari hukuman dari Allah. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya itu ya hukuman yang kalau dari Allah itu yang udah repot. Yang udah repot dalam arti ya udah nggak ada solusi lah ya. Ya ada solusi, pasti ada solusi. Lu kayak bang 1 jam cair nih. Ya, solusi. Solusinya. Ya pasti ada. Semua itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin Allah memberikan penyakit kalau nggak ada untuk kesembuhannya. Semua itu harus seimbang. Tergantung kitanya sendiri mau digimanakan. Ya itulah. Tadinya kan banyak perbuatan dia dulunya suka nendangin istri. Waduh, bener nih Hidayah nih. Iya, Hidayah itu benar. Kan? Cerita Hidayah di TV itu nyata. Yang rentenir kuburannya becek. Ada yang kayak gitu kan? Itu benar. Jadi pulang kerja nih, makan, lapar nih. Masak apa? Mah, katanya. Hayati, ya. Pas dibuka, kok apaan sih nasi doang katanya. Ditendang mejanya. Buak. Membaca terus. Bapak kan tadi nggak ngasih belanja gini. Ngomong dong sama gua gitu. Maafin Pak, dia nangis terus, ya Allah, saya serahkan semuanya pada Dia. Waduh, Indosiar nih ya. Nah, itulah kalau seorang istri yang selalu meneteskan air matanya mengadu kepada Allah, itulah yang sulit disembuhkan. Suka endingnya tuh istri menang. Ya istri atau suami sama aja. Makanya tergantung kitanya, manusianya sendirilah, kesadarannya sendiri. Kayak berbuatlah yang benar aja, yang normal aja, yang netral aja lah. Jangan macem-macem sama Mbak Ile, cicing we. Emang salah mau Mbak Ile orang. Ya jadi awal jelema mah kudu apa adanya we, netral. Ada orang mah netral. Kadang-kadang juga digaskin. Nah, sekarang jadi Leo. tadi apa Leo lagi orang lagi ngomong Leo apa? Ya, pengalaman yang ngobatin yang sesak napas. Suka disebutin namanya. Itu kan baik kena naon mana nama tenan bebas kok. Ini bukan masalah bebas. Enggak, memang tanya buktikan si Leo. Disebutin lagi. Maksudnya tadi kalau nonton wah jadi orang-orang tahu dia memang sakit. Semua orang tahu dia. Emang sakit apaan? Sesak napas. Migren. Jadi dia tuh kemana-mana pakai alat tuh. Jadi pakai alat seperti gini. Selangkah aja udah, nggak bisa duduk lagi. Bertahun-tahun, berapa tahun ya? 3 tahun apa 4 tahun dia duduk di kursi roda. Bertahun-tahun duduk kursi roda. Kursi roda. Udah nyatu dong sama badannya. Udah, sampai istrinya itu solehanya, udah cantik istrinya, ya. Sabarnya minta ampun tuh sama si
katakan nama koleo memang koleo yang ngaranna teu naon nama teu ambek teu nama teu ngarti ngarasa. Masih ada tapi. Mah ya jelemana. Nah, obatin ku mamah teh nya. Pas obatin teh kemana-mana kayak bawa itu alat asma. Jadi baru 2 langkah gitu. Ya memang sih mama ngobatin dia agak paling lama ngobatin dari semua orang stroke. Ngobatin yang lain paling lama dia 14 kali mama totok dia. Waduh, 2 minggu tuh. Iya tiap hari itu pagi malam selama 14 kali. Berarti kalau totok 14 hari gitu dia ngambil paket ya? Sekarang dia bisa lari lompat kan rumahnya di apartemen tinggalnya di apartemen. Iya. Jadi dia, Bunda saya mau ngetes nih dia jalan, dia nggak mau naik lift. Waduh, Wah, darurat. jalan terus ngelayap sekarang alhamdulillah. Lewat apa gitu? Ya alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang ini gitu. Ini mama dapat hadiah dari dia ini. Apa itu? Ini namanya kata dia apa ya namanya? Apa nih? Tompel dibekuin apa gimana? Bukan ini kan ini barang kesayangan dia kata dia. Bunda kalau saya sembuh ini nggak saya pengen kasih ini buat Bunda karena biar Bunda tambah kuat. Karena kalau di dalam logika perbatuan katanya ini namanya batu jahanam. Dari namanya udah jahanam, berdebat. Ini namanya jahanam. Tapi kalau di dalam yang eksklusif lebih bagus lagi, ini namanya mutiara hitam. Itu batu hitam ya, ting lah. Pokoknya mau tengah sinokara itu. Mutiara. Tapi yang pasti kita gendong ini, Juno. Mama gendong kamu 2 biji, 3 biji kamu, mama kuat. Wah, cocok nih buat kuli nih. Ya, gitu. Jadi untuk yang ya, emang benar ini benar. Tahu si Bernardus? Sadar sih, tahu juga Bernarbir. Ya, itu kan orangnya gendut ada 1 ton badannya ya kan. Waduh. Tapi dia nggak percaya. Dia digendong sama orang pegang ini. Kuat. Bisa kuat. Kok Juno baru tahu ya? Masa sih? Padahal ini ngegeletak terus, tahu diambil, colong lo ya. Kalau nggak percaya ngetes. Mobil. Tapi itu mah karisma kepercayaan. Tapi memang benar. Tapi ini ada kelebihannya itu. Bukan musyrik ya. Memang kita namanya nggak enak. Tapi ya memang namanya dari sononya. Ini namanya disebutnya batu jahanam. Kalau bagusnya mutiara Vindi. Mutiara hitam. Apa sih? Bukan black apa sih? Nggak tahu lah. Tinggal ngerti Black ID. Meret gitu ceritanya. Ya. Jadi ya pengalaman pahit manis itu ada. Terus ya tadi udah ngebahas macam-macam tuh ya. Pasien ada yang keluar kain kapan, tali pocong, ada yang gosong, bersisik gitu. Macam-macam ya kan. Apa ya? Kayak dipotong ya mah. Cicing, guys, udah ngobatinnya udah bener, udah apa terus alhamdulillah sembuh. Itu biasanya mama narikin nggak? Bayar berapa gitu? Enggak. Mama nggak pernah mentarifkan, ya, nggak pernah. Itu lillahi ta'ala. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa, bebas aja. Kadang mama yang ngongkosan balik karunya. Keluarganya nggak ada yang tanggung jawab, waktunya dia mau pulang itu udah selesai. Karena ikhlas ya. Iya, gitu. Ya itulah. Jadi ada yang mau ngasih 2M, 1M, alhamdulillah ada, ya. Karena kan rezeki kita itu bukan datangnya dari orang yang sakit ini sekarang nggak punya. Ya mungkin rezeki kita datangnya nanti lewat dari yang lain. Gitu. Jadi nggak mesti kita patok kok sekian harus sekian nggak mau tahu, kasihan lah.
Iya orang lagi sakit ya Iya, kan, sakit. apalagi orang yang psikisnya kena, yang Iya, disantet. kumaha we, eta mah udah Allah sendiri yang ngatur rezeki kita mah, gitu aja. Ini gatel nih, ada yang ngirim nih. Ya, ngirim kita mah. Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Kita kalau di rumah lihat itu mah, lihat apa namanya, Sulaiman Maghribi itu. Untuk apa? Krispati punya kan, ya kan? Ya nggak bisa untuk ditonton. Wah, tonton Iya. aja, ntar gue bawa kameranya. Itu kan hanya apa ya, hanya Yang mangkok mie ayam ada, masih ada. itu kan hanya dapat ya, Ya, walaupun mama sendiri kita sebenarnya nggak perlu kayak gitu, itu karena fisiknya nggak perlu, yang penting kan ilmunya yang kita punyain, itu kita ilmunya Iya, gitu. tahu. Kan lebih ke Pemberian. koleksi aja itu mah, Iya. hobi kan. Cuma hanya orang penasaran, misalnya orang mau ngelihat lakinya kepulang nih misalnya, misalnya gimana nih nggak pulang sekian, penasaran, lihat aja kan gitu bisa, tapi kan nggak fitnah sifatnya kan gitu. Jadi bukan mama yang lihat sendiri kan gitu. Ya udahlah. Pokoknya itu tuh berbincang-bincang tadi dengan beliau. Ya. Pokoknya kalau kalian ada keluhan ginjal bernanah, ya kan? Bukan ginjal banana, nggak ada lah ginjal banana. Ya maksudnya kan apa gitu? Misalnya. Ya pokoknya sakit-sakit apa gitu kan? Anggota tubuh merasa nggak nyaman. Terus tiba-tiba ada bisikan. Muja. Ya, no, eta mah tuh bener tuh ngauco. Enggak. Well. Kalau Di rumah kelo itu. iya, takutnya kan ada bisikan lain atau perasaan gak enak gitu kan. Diobatin aja mah ya. Kalau ada nih yang nonton nih, gua ada keluhan nih. Misalkan kita nggak tahu ntar ini nonton nih, mau nanya-nanya nih kan. Mah mau tanya nih, kalau gue sih nggak mau nanya ya kan, orang serumah. Mau tanya nih, misalnya nanya-nanya tuh, gue punya keluhan nih, apa gitu, penyakit, bisa ya datang ya obatin, kesian takutnya ada orang yang butuh kan. Ada yang kemarin kayak Iya. banyak yang Tapi mama kalau sakit notok sendiri. nontok sendiri. Nontok sendiri. Jadi gini, nontok sendiri. Jadi kita begini kasih tahu. Kalau kita mau kalau kita kan ada peribahasa, nggak mungkin kita dicukur sendiri, harus pakai tukang cukur kan gitu. Iya. Nih kan? Salah. Justru kita tuh kalau memang sebelum kita mau menyembuhkan orang, kita sembuhkan diri kita sendiri dulu. Tapi kan istilah tukang cukur nggak bisa nyukur tuh emang bener kan, Mak? Kan gini susah. Ah, Mata di sini. bisa, weh, Tama. Masa mata di kemarin. Bisa, kumaha we bisa. Kita harus cukur diri kita sendiri, benahin diri kita sendiri, rapihin diri kita sendiri, baru bisa ngerapihin urusan orang lain. Kayak gitulah. Itu kalau prinsip mama, ajaran mamanya seperti itu. Kayak gitu dulu. Mama sakit ya sendiri, kurang sendiri, nastak sendiri. Rasa di mana? Mana mama minta tolong sama anak-anak atau siapa? Enggak. Paling beli Paramek. Itu ya paling buat warung ya wajar lah, namanya juga. Paramek 10, Enggak, kopi. gelo itu mah. Meren. So, Ya udah cukup sekian, mah. Ada yang mau ditanyakan lagi? ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada kayaknya. Ada. Gini aja pokoknya, kalau mama udah nanti ada pasien mau notok, nanti Juno sorot. Oh ya, Tahu sorot nggak ini? Silahkan, mangga. Ya kan? Oke. Bayar tapi kan udah direkam. Iya itu mah terserah. Itu mah paling bayarnya nanti sama yang ini aja. Ya. Enggak, maksudnya. Ini. Mama bayar Juno kan, Juno Iya, rekam. sini aja ya, sini. Dia bisa bayar gua lagi. Iya kan? Ya udah, terima kasih sudah udah ngobrol panjang lebar, udah hampir 1 jam nih mah kita Oh iya, berbincang. masa? Apa 2 hari nih? Nggak kerasa kadang-kadang kan. Ya, kalau cerita urusan pergoiban mah nggak ada habisnya. Panjang, nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, Ya kan, mah nanya-nanya oke. goib. Ini Next kan time. tadi ini kan pertanyaannya kan lebih ke pengobatan. Ya. Tadi yang goib nih. Ya kan, siapa Boleh. tahu kan ada yang kuntilanak berdaster pink kayak gitu-gitu tuh seru tuh, ya kan? Boleh, mangga. Ya kan, atau tuyul gondrong. Itu kan kayaknya menarik gitu. Ya, kita nanti ngobrol lagi Boleh, di sini siap. gitu Siap, ya. oke. Bosan kalau kita ngobrol nggak ada kamera, kan kali ngobrol pakai kamera.
Oke, mangga. Oke, sip. Oke? Ya. Terima kasih, kita Oke. malam-malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.